Kita ke informasi hot news yang pertama. Serangan udara menghantam sebuah kedai teh di kawasan Sagaing, Myanmar. Akibatnya 18 orang tewas dan 20 orang lainnya luka-luka. Insiden ini terjadi pada 5 Desember di Desa Mayakan, Kabupaten Tabayin, sekitar 120 km barat Laut Mandalay. Korban termasuk seorang anak berusia 5 tahun dan 2 guru sekolah. Mereka tengah berada di kedai teh bersama puluhan orang lain yang menonton pertandingan sepak bola SEA Games Myanmar versus Filipina di televisi, sementara jet tempur militer menerjunkan 2 bom setelah sirine peringatan serangan udara berbunyi. Meski wilayah Sagaing dikenal sebagai basis perlawanan terhadap junta militer, sumber di lapangan menegaskan tak ada pertempuran di area tersebut beberapa waktu terakhir. Namun militer disebut sengaja meningkatkan serangan udara terhadap kelompok bersenjata pro-demokrasi dan milisi etnis menjelang pemilihan umum 28 Desember mendatang. Sejauh ini pemerintah militer belum mengumumkan secara resmi operasi atau serangan di kawasan tersebut. Setelah pemakaman para korban pada Sabtu lalu, beberapa penduduk desa memilih melarikan diri. Sementara sebagian lainnya tetap tinggal dan mencari tempat perlindungan dari bom karena khawatir serangan susulan dapat terjadi kapan saja. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Tensi ketegangan di perbatasan Pakistan-Afghanistan kembali memuncak setelah sebuah pos keamanan di wilayah barat laut Pakistan diserang kelompok bersenjata. 6 prajurit tewas dan pertempuran sengit berlangsung sepanjang malam. Pejabat keamanan dan kepolisian menyebut serangan terjadi di distrik Suku Kuram, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa pada Senin malam hingga Selasa pagi. Kelompok bersenjata dilaporkan menyerbu pos tersebut, memicu baku tembak intens dalam kegelapan. Serangan terbaru ini menambah daftar panjang rangkaian insiden mematikan di sepanjang garis perbatasan yang dalam beberapa pekan telah menewaskan puluhan orang. Melansir AFP, Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Seorang pejabat pemerintah menyebut 6 personel keamanan gugur dan 4 lainnya terluka. Sementara 2 militan juga tewas dalam pertempuran. TTP yang hampir 2 dekade memerangi Islamabad semakin sering melancarkan serangan di kawasan perbatasan. Pemerintah Pakistan menuding otoritas Taliban di Afghanistan memberi perlindungan kepada kelompok tersebut, namun Kabul membantah tudingan itu dan menyatakan keamanan Pakistan merupakan masalah internal negara itu. Ketegangan meningkat sejak Oktober lalu ketika bentrokan dan tembakan artileri selama sepekan menewaskan sekitar 70 orang dan melukai ratusan lainnya. Meski gencatan senjata telah disepakati melalui mediasi Qatar, Turki dan Arab Saudi, kondisi tetap rapuh dan insiden lintas batas terus terjadi. Pada Jumat lalu, baku tembak di sebuah gerbang perbatasan kembali menewaskan 4 warga sipil dan seorang tentara menurut otoritas Afghanistan. Kita ke informasi lainnya. Pasukan Kenya mendarat di Haiti untuk bergabung dengan pasukan multinasional untuk memerangi gangster di Haiti di Bandara Internasional Toussaint Louverture, Haiti. Melansir France 24 pada Rabu 10 Desember 2025, geng kriminal telah lama memporak-porandahkan Haiti, menyebabkan pertikaian dan ketidakstabilan yang semakin memburuk sejak awal 2024 ketika mereka memaksa Perdana Menteri Ariel Henry untuk mengundurkan diri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan kelompok bersenjata tersebut kini menguasai 90% ibu kota Port-au-Prince, tempat pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, dan penculikan yang merajalela di tengah ketidakstabilan politik yang kronis. Untuk membantu polisi Haiti yang kewalahan, Dewan Keamanan PBB pada tahun 2023 menyetujui pengiriman misi keamanan multinasional ke negara itu yang dipimpin oleh Kenya. Pada hari Senin, 230 petugas polisi Kenya tiba di Haiti, sementara 100 lainnya mengakhiri misi mereka. Pada akhir September, Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan pasukan anti-geng yang lebih kuat di Haiti.
Kita ke hot news yang terakhir. Gempa bumi bermagnitudo 7,5 mengguncang timur laut Jepang pada Senin malam. Survei Geologi Amerika Serikat USGS melaporkan gempa susulan magnitudo 6,6 terjadi beberapa jam setelah gempa awal. Gempa yang menimbulkan tsunami tersebut mengakibatkan kerusakan ringan berupa kaca bangunan yang pecah, dinding retak hingga furnitur berat roboh di sejumlah wilayah terdampak. Meski tidak memicu kerusakan besar, guncangan kuat membuat warga panik dan memaksa sekitar 90.000 orang mengungsi ketika peringatan tsunami dikeluarkan. Badan Meteorologi Jepang JMA awalnya memperkirakan tsunami setinggi 3 meter dapat menghantam pesisir setelah gempa terjadi pada pukul 23.15 waktu setempat. Namun gelombang yang terpantau hanya berkisar 20 hingga 70 cm di pelabuhan Hokkaido, Aomori, dan Iwate. Peringatan kemudian diturunkan menjadi status siaga karena risiko banjir menurun. Pusat gempa berada 80 km di lepas pantai Aomori pada kedalaman 54 km. Kota Hachinohe merasakan guncangan terkuat dengan intensitas 6 atas pada skala seismik Jepang yang membuat orang sulit berdiri serta cukup kuat untuk merusak kaca jendela dan meruntuhkan sejumlah perabot besar di rumah maupun fasilitas umum. Hingga Selasa petang, NHK melaporkan tidak ada kerusakan besar ataupun korban jiwa. Namun 30 orang dilaporkan terluka. Layanan kereta East Japan Railway dihentikan sementara untuk pemeriksaan keamanan. JMA mengingatkan masyarakat tetap waspada karena wilayah tersebut memiliki riwayat gempa besar dengan magnitudo 9 pada tahun 2011 lalu.